ada sesuatu boleh Tuhan kerjakan, boleh ada sesuatu yang terjadi ya Tuhan dalam untuk kebaikan kami semua ya Tuhan. Tuhan mari lawat kami semua, berkati kami semua, sucikan kuduskan tempat kami masing-masing dalam mengikuti ibadah ini Tuhan, biar hanya ada roh Tuhan, roh kudus yang ada di tempat kami masing-masing. Biarlah roh yang bukan daripadamu Tuhan yang mencoba mengganggu sinyal-sinyal. Kami putuskan, patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, biarlah ada urapan Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, kita mau menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya, meskipun kita dalam keadaan seperti apa, kita mau mau menyanyi ya untuk Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, kita mau lanjut lagi dengan satu lagu, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan semuanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Kita mau lanjut lagi. Satu lagu, Ku Mau Selalu Bersyukur. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu
Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Besar kasih setiamu. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Haleluya. Ya, terima kasih waktu dan tempat dipersilakan untuk hambanya yang membawakan firman, Bapak Pendeta Lukman Manik. Terima kasih. Ali. Ya, silakan hambanya. Pendeta Lukman Manik. Tuhan Yesus berkati. Baik. Salam, kedengaran suara? Shalom Pak, kedengaran. Bagus, mantap. Oke, karena di sini hujan ini dan makanya saya pakai 2, 1 tidak bergerak sama sekali. Mbak Lianya hanya diam aja. Makanya saya pakai 2, puji Tuhan. Baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati pikiran setiap kita, baik yang mendengar maupun memperdengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, salam. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkati semua kita. Saya berharap semuanya kita pada baik-baik saja. Amin. Ya, firman Tuhan ya, seperti yang sudah saya kirim ke Pak Pendeta Komingguan, saya akan bacakan dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia menulis judul Yesus adalah terang dunia. Tetapi saya akan beri tema pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah.
dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya hari lepas hari. Amin. Shalom. Iya, baik, bertemu kembali. Tentunya satu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri hari ini adalah bagaimana tanggal 14 bisa berjalan dengan baik. Ya, tanggal 14 berjalan dengan baik dan berketepatan dengan hari Valentine Day. Iya, itu kata orang-orang, Valentine Day. Tapi tentunya bagaimana kita boleh menyikapi hal itu sehingga sampai sekarang kita masih boleh merasakan bagaimana Tuhan itu baik dalam setiap penyertaannya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal tentunya yang boleh membuat kita, ya, ada hal yang membuat kita terus bersyukur dan bersyukur senantiasa. Kenapa kita harus bersyukur? Tentunya satu hal yang membuat kita harus bersyukur adalah bagaimana kita boleh merasakan nikmat Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kalau kita melihat belakangan ini dalam hal-hal mendekati pemilu tentunya, baik caleg maupun presiden, banyak sekali berkeliaran katakanlah membongkar aib orang. Ya. Bagaimana seseorang bisa memberitahukan kejelekan orang? Bagaimana seseorang bangga ketika dia tahu ada sesuatu yang tidak baik bagi saudaranya? Ya. Bagaimana seseorang dengan congkaknya ketika dia tahu bahwa kejelekan seseorang itu ada di tangannya, kemudian dia berkata, ini adalah dirimu. Kenapa bisa kita melihat kejelekan orang lain? Nah, kan? Kenapa kita bisa melihat hal itu? Kenapa kita tidak melihat apa yang baik, apa yang benar di dalam diri orang? Maka ketika kita membaca misalnya dari Yohanes 8, mulai dari ayat 1 sampai 11 misalnya, kenapa terjadi bagaimana orang-orang Farisi itu membawa seorang perempuan yang tertangkap berzina, tertangkap basah. Seandainya memiliki kasih, maka mereka tidak akan membawa seorang wanita yang tertangkap basah berzina itu untuk dihukum mati, dihukum rajam ke hadapan Yesus. Maka tentunya kenapa saya buat judul pengetahuan yang benar? Sebenarnya apakah kita tahu siapa Yesus itu sebenarnya dalam hidup kita? Siapa Yesus itu sebenarnya di tengah-tengah dunia yang morat-marit kata orang saat ini? Apakah kita dapat mengetahui atau memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus? Yang kalau tadi di dalam judul adalah Yesus adalah terang dunia. Terang itu di mana berfungsi? Saya tidak yakin kalau misalnya di dalam suasana terang begini, saya menyalakan sebuah lilin. Ya. Tentu tidak ada manfaatnya, kecuali kalau lagi ada makanan, minuman supaya anti lalat. Ya. Kedengaran suara saya karena gambar-gambar Bapak Ibu ini tidak kelihatan di dalam dua tempat ini. Kedengaran-kah? Bagus, mantap. Lanjut. Karena fotonya, videonya tak terlihat, makanya di sini hanya gambar-gambar jaringan kurang bagus. Ya. Bagaimana tentunya di dalam situasi sekarang ini kita boleh hidup, ya, memiliki kasih yang adalah terang Yesus. Ya, your internet connection is unstable. Jadi tidak baik koneksi saya saat ini, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan suara saya kedengaran. Atau saya boleh tutup video saja barangkali ya. Saya tutup kamera saja karena jaringan. Jelas, Pak. Sangat jelas. Sangat jelas. Baik, Dibuka. terima kasih. Dibuka Iya. aja Pak supaya mimik Mantap. Bapak, ekspresi Bapak kelihatan gitu Pak. Haleluya.
Baik Pak Paul, luar biasa. Bagaimana kabar Pak Paul di sana? Puji Tuhan, baik Pak. Puji Tuhan, baik. Iya. Bagaimana tentunya dalam situasi sekarang ini tidak jauh beda dengan dari ayat 1 sampai ayat 11. Banyak orang mencari kejelekan seseorang sehingga ketika dia tahu kejelekan seseorang itu dia bukan simpan bagus-bagus tetapi dia bawa ke tengah umum. Nah, makanya di dalam situasi pileg kita sekarang dan capres sekarang semua bongkar aib masing-masing. Ya. Siapa yang tahu aib seseorang? Oh, dia itu begini, calon ini begini, caleg ini begini. Oh, calon nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Dan yang diungkit oleh lawan adalah kejelekan. Jadi ternyata bukan hanya saat sekarang saja hal mengungkit kejelekan itu terjadi, ternyata sudah dari zaman Alkitab Bapak Ibu, ya. Dari zaman Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, hal itu sudah terjadi di depan Yesus sendiri. Makanya saya tidak pernah heran ketika hal-hal bagaimana seseorang mengungkit kejelekan orang lain, oh itu sudah biasa bagi saya. Begitu. Tetapi bagaimana kita bisa menerima orang-orang yang membawa wanita yang tertangkap basah berbuat zina itu, ini yang menjadi sorotan bagi kita. Apakah saya seperti orang Farisi ini? Apakah saya yang membawa seseorang yang sudah terungkap, terbuka aibnya, kemudian saya bawa, saya pamerkan, bahkan saya gembar-gemborkan kepada orang lain? Ya, silakan Pak Setiadi. Nih, ikan bagus tuh. Tah. Ya. Bagaimana kita tentunya merasakan bahwa saya adalah bagian dari orang Farisi juga. Saya bangga dengan membeberkan kejelekan orang. Yang pertama. Yang kedua, ingin menguji orang lain dengan apa yang dia utarakan. Seandainya saya katakan begini, dia bisa jawab enggak? Makanya ketika kami diskusi atau PA di tengah-tengah kaum bapak gereja, saya tahu dia tahu jawabannya cuma menguji saya. Dan dulu juga pernah di Zoom ini, orang lain menguji saya. Kok ayat-ayat pendukungnya tidak ada, kok hanya cerita. Di kita beda Bapak. Saya bilang, kalau Pak Pendeta Komingguan misalnya, setiap apa satu kalimat yang dia katakan ada firman Tuhan yang dia kutip. Kalau kita di HKBP, kalau kita kutip semua firman, saya bisa berkhotbah 1 minggu tak selesai-selesai. Ya, walaupun mendukung katanya, karena masing-masing ayat itu, bagi kami di HKBP tentu harus tetap pada konteks. Apa konteksnya? Ketika apa itu terjadi. Sehingga saya tidak berani mengutip ayat di sana, mengutip lagi ayat di sini. Tapi seperti yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus adalah terang dunia, dan bagaimana pengetahuan yang benar tentang Yesus adalah terang dunia bagi kita. Saya tadi katakan, di dalam suasana terang lampu begini, kalau saya menyalakan lilin, itu tak ada artinya, tak mengubah keterangan atau terang yang ada saat ini. Tapi ketika saya masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap sekali, maka hanya mancis pun, korek atau setitik percikan api pun itu akan bermanfaat untuk menerangi di mana percikan api itu berada. Maka sangat benarlah ketika sedikit saja kita kenal tentang Yesus, sedikit saja, tidak usah dulu pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan yang benar itu sudah sangat dalam sekali. Ya. Sedikit saja kita tahu dan hidup di dalam kasih Yesus, maka pasti bagi saya tidak akan melihat kejelekan orang lain, dan saya tidak akan bangga ketika kejelekan, kekurangan orang lain saya bongkar di umum. Itu yang satu. Yang kedua adalah, dengan kita mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Kalau tadi di sini orang Farisi itu menguji Yesus. Menguji.
supaya ada alasannya untuk menjelekkan ataupun katakanlah menangkap kalau sesuai dengan cerita Alkitab. Tapi dikatakan di ayat terakhir karena waktunya belum tiba maka dia tidak ditangkap, tetap mengajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ketika kita memahami bahwa Yesus itu siapa dan siapa dia bagi saya dan saya bagi Yesus, maka sering sekali kalau saya bahkan ya dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, apakah di mimbar gereja umum atau katakanlah di diskusi-diskusi atau PA, banyak sekali orang berkata dan bertanya, bagaimana kita boleh mengenal Yesus itu dengan benar, Pak Pendeta? Bagaimana kita boleh tahu bahwa Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian dia mengutus rohnya, kemudian roh itu sekarang ada bersama setiap orang yang percaya kepada dia, dan roh itu ada di dalam hati setiap orang. Maka ketika roh yang ada di dalam hati setiap orang, maka pemahaman pengetahuan yang benar tentang Yesus itu ada di dalam dirinya, maka tentunya dia tidak akan lagi sempat memikirkan kejelekan atau kekurangan orang lain. Yang kedua, yang pertama tadi, ketika kita tahu bahwa memiliki pemahaman sedikit saja, kita tidak akan bangga, tidak sempat mengumbar ataupun mencari kesalahan orang. Dan ketika roh Allah yang ada dalam kita, Yesus yang adalah roh ada dalam kita, maka kita tidak bangga lagi untuk tahu keburukan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam situasi sekarang ini kita? Apakah kita sama seperti orang Farisi ini ingin menguji orang juga? Ya, ketika beberapa hari lalu, ya ketika Pak Setiadi misalnya menyampaikan firman Tuhan yang kita tentunya hanya membahas itu sampai selesai. Sebenarnya saya bukan menguji. Tapi bagaimana pemahaman kita yang benar tentang hukum Taurat itu sama seperti ini misalnya disinggung juga. Ya. Tentang Taurat itu, bukan hukumnya, tapi Taurat itu mencakup semuanya. Sehingga saya tidak berani membuat satu judul kemudian kita bahas karena tidak akan selesai pembahasan. Tapi ketika kita mengutip satu perikop, kita memahami konteksnya, bagaimana terjadi di sana, kita selesai dalam waktu singkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka waktu ini, bagaimana kita boleh menyikapi firman Tuhan yang kita baca saat ini. Bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Apakah kita mengenal dia sebagai terang dunia? Dan kita tahu terang, tapi saya tidak hidup dalam terang, Pak Pendeta. Saya tahu terang itu ada, saya tahu terang itu enak. Tapi banyak orang yang hidup di kegelapan. Dia tidak mau hidup dan berada di terang itu. Dia lebih memilih berada di kegelapan. Kenapa? Karena dari kegelapan itu dia bisa melihat orang yang berada di tempat terang. Tapi apakah kita yang di tempat terang bisa melihat keberadaan orang di kegelapan? Tentunya tidak. Maka kenapa saat ini, sekarang ini, orang lebih memilih di tempat remang-remang, apalagi gelap, supaya dia bisa mengamati orang-orang yang ada di tempat terang. Kenapa kaca-kaca mobil atau rumah lebih banyak dihiasi, dibalut dengan kaca film yang mungkin 90%, supaya apapun yang terjadi di dalam tidak kelihatan dari luar. Tapi dia di dalam bisa melihat keluar. Kan begitu. Karena dia di dalam kegelapan bisa melihat orang lain yang di luar mobil, di luar rumah. Ini gambaran dari orang-orang Farisi zaman dulu. Dan sampai sekarang masih nyata, masih hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu hal tentunya yang membuat kita bersyukur hari ini. Ketika suasana kita, walaupun sudah selesai pemilu, sudah selesai
pencoblosan. Masih ada saja kalau misalnya kita lihat di YouTube, curang sana, curang sini. Maka tadi saya dengar di YouTube, biasa yang kalah akan berkata curang kepada yang menang. Maka saya juga pernah baca di YouTube atau di TikTok, ketika orang rendah pasti akan merendahkan orang yang tinggi. Ketika ada orang jelek, pasti menjelekkan orang yang lebih cantik dari dia. Ketika ada orang yang katakanlah lebih pintar dari dia, maka dia akan membodoh-bodohkan atau membego-begokkan orang yang lebih pintar dari dia. Maka seorang yang bijak berkata, saya merendahkan hati dan diri saya serendah-rendahnya, supaya saya tidak direndahkan lagi oleh orang lain. Apakah kita juga sepakat dengan hal ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Keadaan dunia kita memang, negeri kita saat ini memang tampak nyata. Sudah hampir kehilangan kasih, Bapak Ibu. Hampir kehilangan kasih. Memang kita miliki. Kalau kita kata, apakah engkau memiliki kasih? Yes, saya miliki kasih, Pak Pendeta. Tapi apakah kita hidup dalam kasih itu? Jadi pertanyaan benar, besar. Apakah engkau suka terang? Ya, saya suka terang. Tapi apakah engkau menikmati di mana engkau berada? Gitu. Maka sering saya pernah bercanda dengan teman pendeta juga. Dia dari gereja, katakanlah gereja karismatik. Ketika dia berdoa, dia teriak, dan karena di samping saya kaget lihat dia. Dan setelah selesai, kami bercanda, Bapak Ibu. Hei, kau takut enggak sama Tuhan itu? Ya, kita harus takut dan gentar sama Tuhan. Terus, kenapa Anda bentak-bentak Tuhan lagi doa? Hah? Kenapa Anda teriak-teriak? Ini Tuhan loh. Seorang hamba Tuhan, kalau dia di hadapan bupati saja, dia akan lemah lembut menyapa. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Pak Presiden. Dia tidak katakan, selamat malam Pak Presiden. Selamat malam Pak Bupati. Bupatinya akan kaget bila perlu pingsan, saya bilang. Dia tertawa. Itu hanya canda. Maka saya bilang, engkau doa apa mau bikin kerusuhan, saya bilang. Dia teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama. Apaan sih, pelan aja juga Tuhan dengarkan. Tuhan itu dekat sejauh doa, saya bilang. Tapi saya bukan meremehkan dia, tidak. Tapi bagaimana kita tentunya dalam situasi sekeliling itu kita bercanda dan tidak ada ambil rasa sakit hati. Tidak, sesama hamba Tuhan tidak boleh saling memiliki sakit hati, apalagi akar pahit. Nah, tentunya inilah dia bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Apapun yang dilakukan orang kepadaku, saya terima. Oh, memang begitulah aslinya. Karena kita sebagai hamba Tuhan, jangankan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan saja pun, ditampar pipi kiri katanya, baru berikan pipi kanan. Bukan seperti orang Batak, ditampar pipi kiri, tangkis dengan tangan kiri, ya, baru masukkan tangan kanan mengenai ulu hatinya. Mudah-mudahan dia jatuh dan insya Allah tidak bangkit lagi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita memiliki kasih? Di mana kasih itu? Sehingga ada orang tega sekarang ini membunuh satu keluarga. Mungkin kita pernah dengar itu. Satu keluarga dibunuh oleh satu remaja. Gara-gara cinta ditolak. Pisau bertindak. Kalau dulu di kampung saya, cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi ternyata sekarang cinta ditolak, pisau balati bertindak. Bagaimana seorang bapak membunuh anaknya setelah istrinya KDRT. Bagaimana dia tega memvideokan
merekam apa yang dia lakukan kepada anaknya. Di mana kasih itu, Bapak Ibu? Bagaimana sekarang ini karena kasih tidak ada, orang saling lihat, saling tatap saja pun bisa saling tonjok. Kenapa lu lihat-lihat gua? Loh, memang ada mata. Kenapa kita tidak boleh melihat? Kan mata untuk melihat. Tapi cara lu ngelihat beda. Lah, harus seperti apa kita melihat? Kalau saya melihat orang itu nggak pernah beda. Saya punya duit atau tidak punya duit, melihat orang itu biasa saja saya. Nah, saya tetap bersyukur walaupun susah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dalam situasi sekarang ini? Apakah kita memiliki kasih itu atau tidak? Apakah kita memiliki pengetahuan yang benar tentang kasih Yesus itu kepada kita? Ya. Orang sekarang ini lagi bingung, ada penyakit udah menahun tak sembuh-sembuh, dia kecewa sama Tuhan. Ada orang yang susah ekonominya lagi anjlok, kemudian Tuhan tak naikkan, padahal doa Tuhan Yesus engkau akan menjadi kepala. Rancanganku dalam rancangan damai sejahtera, tapi kenapa tak pernah ada damai sejahtera dalam hidupku? Aku tak pernah jadi kepala, jadi ekor terus. Maka kita kecewa tentang Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, ada rasa kecewa dan kekecewaan itu menjadi mutlak milik kita. Tapi ketika kita mengetahui yang benar tentang Tuhan, siapa Tuhan itu? Pasti kita akan bersyukur dan bersyukur terus dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Kalau dalam FM ini terus ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kasih, apalagi nanti menyambut hari ulang tahun yang ketiga. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bertemu. Kecuali saya. Saya mungkin nggak bisa hadir karena itu jam 12 kita masih ibadah di gereja. Ya. Memang agak dekat di pasar Minggu ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Tapi biarlah walaupun tak bisa datang, kasih itu tetap menjadi milik kita. Kasih itu menjadi hal yang tentunya membuat kita berjiwa besar. Kalau ada tak datang bukan karena dia tak suka, bukan karena dia tak setuju. Kita ketahui dia seperti apa. Oh, karena uang bensinnya nggak ada kah? Ya, karena dia sibuk kah? Tapi sesibuk apa? Apakah lebih penting kesibukannya itu daripada ulang tahun? Nah, itu bisa kita pertanyakan. Ya, Pak Pendeta Komingguan. Ya. Tapi bagi saya semuanya tentunya luar biasa. Bagaimana kita di sana saling mengasihi. Kita boleh bertemu, tertawa, bercanda bersama. Dan luar biasa. Bagaimana kita sudah boleh 3 tahun di dalam kasih yang sama. Kasih Tuhan. Ini luar biasa. Karena banyak, ada Zoom di luar sana yang sekarang sudah pengikutnya paling 5, 3, 4 orang. Tapi kisah di sini masih saya lihat berada masih di 18. 20 ini kurang saya 2 berarti sekitar 19. Luar biasa. Ya. Apa yang membuat kita? Ya, Pak Paul jauh-jauh ikut juga ini Pak Paul kan? Ya. Bagaimana Pak Lasmana misalnya Pak David? Ya luar biasa. Ya. Itu Inang Eti Simanjuntak dengan kesibukan yang luar biasa, tapi masih menyempatkan diri. Bagaimana kita boleh hidup dalam situasi sekarang ini memiliki kasih yang benar dari Tuhan? Maka saya hanya berkata, mari kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Supaya ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kita tidak banyak tanya. Kalau kata tetangga sebelah, nggak usah banyak cengcong lah katanya. Kalau kami di Medan. Nggak usah banyak cincong katanya. Yang penting miliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jangan miliki pengetahuan tentang saudaramu, apalagi pengetahuan tentang kejelekannya, keburukannya.
Tapi hanya satu, miliki pengetahuan yang benar tentang Yesus yang adalah terang dunia. Dan siapa yang memiliki dia, pasti dia memiliki terang itu. Siapa yang hidup di dalam Yesus, pasti dia hidup di dalam terang dan kegelapan tidak ada dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya juga tidak berlama-lama. Dan mudah-mudahan nanti pertanyaannya juga sharingnya tidak susah-susah, tidak menjebak saya. Saya berharap tidak ada orang Parisi di sini. Ya, haleluya. Ya, yang sudah tahu kita tidak usah pertanyakan, tetapi kita sharing tentunya supaya pemahaman kita yang berbeda juga jangan kita pertajam. Ya, karena perbedaan itu indah. Ya, saya belajar dari piano. Piano itu tentunya warnanya hitam dan putih. Makanya namanya piano. Dan tutsnya juga bunyinya aja do, re, ri, mi. Ya, kan begitu. Kalau dia hanya putih saja namanya bukan piano ya Pak Paul ya. Itu pano Pak, pano. Ya. Kalau dia hanya hitam itu juga bukan piano namanya. Ya. Mungkin itu kata orang kereta api, piano, hitam melulu, tapi hitam-hitam juga menarik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya pemahaman yang benar saya kira tidak usah saya perpanjang, tapi bagaimana tentunya dalam hidup kita. Supaya dengan kasih yang benar yang kita miliki, kita menjadi peduli sama orang lain, peduli kepada sesama, bukan seperti orang lain. Orang-orang tak peduli satu sama lain. Orang-orang saling benci, hidup terpecah belah. Bahkan itu yang membuat SARA. Ya. Tapi seringkali kita juga sulit memahami Yesus dalam hidup kita. Apa sih maunya Yesus? Ya. Kalau saya sering nonton di Indosiar, ini ada orang begini, maaf cakap, bodoh banget saya pikir. Ya. Setelah terjadi, maka diikuti dengan nyanyi. Ku menangis, aduh. Ngapain menangis mulu, lu. Gak ada sukacitanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memiliki perkembangan kehidupan yang dengan segala kemajuan sekarang ini tentunya. Bagaimana kecanggihan digital sekarang membuat kita tentunya semakin berhikmat, semakin penuh pengetahuan. Kita tidak memaksakan hal-hal di luar sana pemahaman orang selain daripada pemahaman Alkitab yang benar. Apapun yang terjadi di luar sana, mari kita kembali ke Alkitab, Bapak Ibu. Kata orang Batak, back to the Bible. Kata orang Batak itu. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Ya. Tentunya kita kembali Alkitab. Bagaimanapun pemahaman orang sana, biar Alkitab menjawab Alkitab. Tapi satu hal, kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan orang lain senantiasa dalam hidup kita. Seakan-akan ya kehidupan kita sekarang ini, apa sih peranku? Apa sih fungsiku? Tapi Yesus ingin kita memahami siapa dia dalam hidup kita. Siapa kita di hadapan Yesus. Kalau kita memang memiliki pemahaman yang benar akan Yesus, kita akan terus hormat, tunduk akan Tuhan. Kita akan terus senantiasa memiliki kasih yang dimiliki, yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Maka sering sekali saya katakan, ketika di dalam gelas saya ini airnya kotor, maka saya tidak akan mungkin minum. Tapi ketika airnya bersih dan saya yakin bersih, maka pasti saya akan minum. Maka bagaimana? Apakah kita yakin kasih Allah itu, kasih Yesus itu ada dalam kita? Apakah kita yakin? Tapi apakah Yesus atau roh Yesus itu, roh Allah itu berkenan diam di dalam kita? Dengan segala keyakinan kita, roh Allah itu pasti berkenan diam di dalamku. Aku menjadi baiknya karena aku tahu Yesus cinta dan rindu akan aku. Maka sering sekali saya katakan, dua lagu yang sering saya kumandangkan, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur senantiasa, apapun situasi kehidupanku.
Sekarang ini ada undangan beberapa hari lagi, ada undangan dari kelompok-kelompok pendeta ke apa namanya itu, Taman Safari. Kita menginap di sana 3 hari hanya dengan biaya 300.000. 3 hari 300.000 dan bisa memakai segala fasilitas yang ada di sana yang disediakan. Makan, minum, penginapan hanya 300.000. Hanya. Tapi karena situasi saja saya sekarang lagi kurang baik. Lagi suasana hujan begini, rumah saya bocor. Makanya saya sebentar-sebentar harus ke kamar karena kamar putri saya lagi jebol sekarang, jadi air itu ke dalam semua. Tapi saya sukacita, bersukacita. Kenapa? Karena masih ada tempat yang tidak bocor. Memang saya susah. Mungkin kalau tengah malam hujan saya harus bangun, saya harus menimbai atau katakanlah menyerok air supaya tidak penuh di dalam. Tapi dengan sukacita saya lakukan itu. Susah, benar susah. Tapi dalam susah saya ada sukacita dan ada ucapan syukur. Karena masih ada tempat lain yang tidak bocor. Haleluya. Dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka saya kalau keluar rumah tergantung cuaca. Kalau mendung saya tidak akan mau keluar rumah. Sepenting apapun itu. Ya. Tapi kalau dia cerah dengan sukacita, saya cerah juga rasanya keluar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita di sini memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan saja. Tidak usah memiliki pengetahuan yang jelek dari saudaramu atau dari saudara kita. Supaya apa? Kasih yang ada dari Yesus itu tinggal dalam kita. Itu Bapak Ibu tuh. Kasih Tuhan. Mari kita miliki kasih, pemahaman yang benar tentang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat sore hari ini. Kalau kami boleh kembali mengingat tentang firman Tuhan, bahwa Engkau mengatakan Engkau adalah terang. Maka biarlah kami Tuhan memiliki terang yang daripadamu. Dan biarlah kami juga senantiasa boleh terang yang kami miliki itu bersinar terus. Sepanjang Tuhan inginkan bersinar dari kami. Terima kasih Bapak, mampukan kami, kuatkan kami untuk hidup dalam terang Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Supaya kami tidak memiliki pengetahuan yang buruk dari saudara kami. Tapi hanya mutlak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Bahwa Tuhan adalah terang hidup kami. Dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan merenungkannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali ke Pak Pendeta Komingguan. Silakan. Ya, terima kasih untuk namanya. Tuhan biasa ya, hari ini kita dapat pengetahuan yang benar ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita orang percaya ya, kuncinya hanya satu ya. Kita harus rajin baca firman ya. Kalau kita tidak rajin baca firman ya, maaf kata ya, kita nggak akan memiliki pengenalan yang benar. Siapa itu Tuhan Yesus? Karena dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 ya, sudah mengatakan jelas, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan. Ya, banyak orang hanya tahu Tuhan, ya, tapi tidak mengenal, tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Tentunya kita harus rajin berdoa juga ya. Karena dikatakan di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup kita ini sudah ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah perkenanan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Benar-benar dia adalah owner hidup kita. Satu-satunya. Dan janjinya itu luar biasa ya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan Yesus
untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi jangan pikir kita sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap pegang satu keselamatan yang kekal, yaitu kita akan datang dari surga, buatan dari Allah kan pasti datang dari surga, dan pulangnya juga jangan nyasar, kita harus pulang ke surga. Amin. Oleh sebab itu kita harus hidup benar tentunya ya. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang dan hidupnya berkenan kepada Dia. Biarlah perkenanan Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Akan dikatakan firman Tuhan ya. Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang kupilih. Ayo kita mau jadi orang terpanggil atau orang yang jadi pilihan Tuhan. Tentunya kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Lakukan, kita ini sedang berlomba-lomba ya, mencapai garis finish. Amin. Ya, jangan kita berpaku tangan, jangan kita stay di tempat ya. Belajar firman Tuhan. Terus pahami apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya selalu ingat perkataan Pendeta Lukman Manik. Apa sih tujuan hidup manusia ini? Cuma satu kok. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan main-main lagi. Karena kesempatan ini Tuhan beri untuk kita terus bisa berkarya. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah yang manis. Tentunya buah pertobatan. Ya. Masih banyak teman-teman kita kan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ayo kita promosikan Tuhan Yesus. Supaya orang boleh mengenal. Jadilah terang Kristus. Kita ini adalah suratan yang terbuka. Yang dibaca semua orang. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan ya. Biarlah Tuhan Yesus terus dapat menuntun setiap hidup kita. Karena di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lakukan itu selagi Tuhan masih beri waktu untuk kita terus jalan di dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Lukman Manik. Saya percaya Pendeta Lukman Manik pasti bisa juga hadir ya di dalam perayaan Ulta FM yang ketiga. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Ibu Lia Yabe sebelum doa syafaat. Ya, kita mau nyanyi. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya, terima kasih. Silakan yang mendoa syafaat. Silakan Baik, Pak Yadi. saya ya Pak. Ya, Ya, saya ya Pak. ya betul. Baik, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada sore hari ini kami atau kita semua telah diberikan renungan firman Tuhan yang sangat berarti dan sangat luar biasa. Di mana
Bapak Lukman Manik telah menyampaikan sabda bahwa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang, sebagai murid-murid Kristus. Kita harus memang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga karena Engkau telah mengingatkan kami supaya kami mengenal Engkau karena Engkau adalah terang dan di dalam Engkau tidak ada kegelapan. Demikian kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, supaya kami juga ada hidup di dalam terang, supaya hidup kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau telah kirimkan Bapak Lukman Manik untuk memberikan kepada kami, untuk memotivasi kami supaya hidup kami di dalam Kristus, kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, sebagai satu-satunya Allah yang patut kami puji dan puja, sebagai satu-satunya Allah yang harus kami mengikuti setiap langkah-Mu Tuhan. Tuhan, namun kami sebagai manusia, kami lemah Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan untuk kami dapat hidup di dalam terang Tuhan. Supaya tidak ada kegelapan di dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami itu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati pelayanan Bapak Lukman Manik Tuhan. Dan Kau berikan kepada dia hikmat Tuhan. Kau berikan kepada dia marifat sehingga dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan lebih hebat lagi, dengan lebih luar biasa lagi, dengan pencerahan-pencerahan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Bapak Lukman Manik dimanapun dia melayani Tuhan, di jemaatnya Tuhan Kau berkati Tuhan, di dalam pelayanannya Engkau berkati Tuhan supaya jemaatnya juga bisa terbangun, jemaatnya bisa dibangun iman mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Lukman Manik Tuhan, istrinya, anaknya, mantu, cucunya Tuhan. Kau berkati Tuhan, pekerjaannya sebagai gembala sidang Tuhan, Kau berkati Tuhan supaya jemaat yang digembalakannya bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hendra Tuhan. Engkau berikan dia Tuhan yang sekarang tubuhnya dalam keadaan lemah Tuhan, yang dalam Tuhan Yesus ada penyakit yang dia derita Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya di masa pendatang Tuhan dia boleh disembuhkan Tuhan. Kami Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya yang sakit menjadi sembuh. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Hendra Tuhan, istrinya, keluarganya, mantu dan cucunya Engkau berkati Tuhan. Juga berapa komingguan Tuhan di dalam pelayanan sebagai gembala di FM dan gembala di jemaatnya di Bojong Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kepadanya Tuhan roh hikmat dalam penggembalaannya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati anak mantu cucunya Tuhan. Berkati usaha apapun yang dilakukan anak mantu cucunya Tuhan, Kau berkati. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan untuk semua yang hadir Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Kami Tuhan tidak sebutkan satu persatu tapi Engkau yang mengetahui Tuhan. Semua yang hadir, baik yang membuka kameranya Tuhan maupun yang tidak Tuhan. Engkau berkati semua Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka sedang berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati hidup rumah tangga mereka. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka. Berkati anak mantu cucu mereka kesehatannya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pemilu telah berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada kerusuhan Tuhan. Tuhan Yesus supaya semua pihak bisa menerima apa yang telah ditetapkan, apa yang telah direncanakan Tuhan, supaya apapun siapapun yang terpilih menjadi presiden Tuhan. Kami berharap Tuhan supaya presiden yang baru Tuhan ada presiden yang berkeadilan, yang melindungi dan memberikan hak yang sama kepada setiap warganya, kepada kami juga kaum minoritas Tuhan, ya kaum Kristen Tuhan yang seringkali kami ditindas, seringkali kami diintimidasi, seringkali kami dihalangi dalam ibadah, seringkali kami dibeda-bedakan Tuhan, seringkali banyak di antara hamba-hamba Tuhan yang ditangkap karena mereka mempertahankan iman, membela
keyakinan. Tuhan Yesus, kami berdoa di masa pemerintahan yang baru Tuhan, supaya hal tersebut tidak terjadi Tuhan, supaya keadilan yang bersalah tetap dinyatakan salah, yang tidak bersalah dinyatakan tidak bersalah dan lolos daripada pemenjaraan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang sudah menyata di dalam pelayanan mereka Tuhan, yang memberi kebebasan dan yang memberi keluasan bagi semua agama untuk melakukan bebas berhari raya, bebas beribadah, dan bebas melakukan pemberitaan daripada kepercayaannya masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah ekonomi di Indonesia Tuhan, supaya harga-harga dapat terjangkau oleh masyarakat yang terkecil sekalipun. Perekonomian Indonesia bertumbuh Tuhan, supaya juga masalah pangan Tuhan tersedia dengan cukup sehingga tidak ada kelaparan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang terdampak oleh bencana Tuhan, karena ada hujan Tuhan, pasti saja ada terjadi bencana-bencana baik tanah longsor maupun gempa bumi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan iman, keteguhan iman, dan terutama supaya mereka mengerti dan insaf bahwa sesuatu kekuasaan tidak ada di dalam manusia, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melawan kekuasaan-Mu Tuhan. Dari sebab itu supaya mereka mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang diberitakan oleh para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang Tuhan. Dan Tuhan, pemberitaan kami bukan saja hanya dengan perkataan Tuhan, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi Engkau nyatakan Tuhan. Sertai kami dengan kuasa Tuhan, kuasa di dalam melakukan penyembuhan ilahi, kuasa di dalam tanda-tanda heran dan mujizat Tuhan, supaya semua orang bisa melihat, bisa mengetahui bahwa Allah yang kami beritakan itu adalah sungguh Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemberita firman Tuhan, baik di desa maupun di kota, maupun di tempat-tempat yang terpencil, tempat yang tidak terjangkau Tuhan, supaya Engkau berikan kepada para hamba-Mu, para misionaris, untuk mereka bekerja memberitakan firman-Mu, segala kebutuhan mereka, sandang pangan mereka cukupi Tuhan, keluarga mereka juga Tuhan lindungi, dan Tuhan beri kesehatan, kebahagiaan. Tuhan, hamba berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan, supaya dunia ini bisa damai Tuhan, supaya apapun yang terjadi Tuhan adalah menurut kehendak-Mu. Yang terjadi di Israel dengan Gaza Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, karena Engkaulah yang pembuat daripada sejarah dunia. Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Hamba berdoa untuk Indonesia Tuhan, supaya Indonesia diberi kedamaian, supaya Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ditegakkan, dan orang-orang yang berusaha untuk merubah Undang-Undang Dasar dan dasar negara kami Tuhan, yaitu kaum-kaum khilafah, kaum yang radikal Tuhan, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan, supaya apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya tidaklah benar, dan supaya mereka melihat contoh-contoh ya Tuhan yang sudah terjadi di Timur Tengah Tuhan. Tidak ada satupun kedamaian bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka mencari Engkau. Dan kami berdoa untuk Eropa Tuhan, yang sedang dilanda krisis kepercayaan kepadamu Tuhan. Kau kembalikan, Kau pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka mencari Engkau dan mereka kembali percaya dan mencari Engkau Tuhan, beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh hati, karena Tuhan, dari mereka juga Tuhan kami sudah mengenal Engkau, karena misionaris yang mereka kirimkan Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau. Sekarang tiba kami juga mendoakan mereka Tuhan, supaya mereka kembali, mereka tidak kecewa, mereka peduli terhadap agama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang jauh daripada kekurangan, tetapi Engkau mengetahui maksud hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mutahalakina mulhinakuna tuhila alakama isikina kumhina manatahila sakahila ani hinatoka. Yesa haleluya haleluya. Sikina haleluya. Yesus, terima kasih Bapa,
O mahalelaya sinaho inatoke na maana halaya sikina holai sikina makahela atakahi maknona tikahalaya siki. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puji dan hormat kami serahkan kepadamu dan kami serahkan hidup kami, iman kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja. Selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu dan hidup yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, besok hari Sabtu dan Minggu kita berlibur selama 2 hari. Hari Senin kita akan kembali beribadah yang mahir adalah Pastor Ludovikus Mationo dari Buset. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Lukman Manik. Silakan Bapak Doni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom.